channel YouTube aku. Ini baru pertama bikin konten di YouTube, apalagi mengenai mata kuliah di YouTube ini. Nah, jadi perkenalkan, nama saya Ipat Faria. Saya salah satu mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Nah, saya di sini mengambil program studi hukum. Jadi di UIN SMH Banten ini ada di Fakultas Syariah ada 3 jurusan hukumnya, yaitu yang pertama ada hukum tata negara, hukum keluarga, dan hukum ekonomi. Nah, saya di sini mengambil program studi hukum ekonomi syariah. Nah, di sini saya ditugaskan pada mata kuliah LPU ini ditugaskan untuk membuat konten pembahasan atau pengulasan materi. Nah, di sini saya mengambil judulnya yaitu asuransi syariah. Sebetulnya banyak sekali judul yang ada pada mata kuliah LPU ini. Tapi saya tertarik sekali dengan judul yang satu ini, yaitu asuransi syariah. Nah, di sini pasti teman-teman tidak asing mendengar asuransi syariah. Nah, teman-teman langsung ke pembahasan asuransi syariah. Asuransi syariah itu apa sih? Jadi asuransi syariah itu bidang bisnis asuransi yang cukup memperoleh perhatian besar di kalangan masyarakat Indonesia. Nah, sebagai bisnis asuransi alternatif, asuransi syariah ini dikatakan relatif baru dibandingkan dengan asuransi konvensional. Nah, kebenaran bisnis asuransi syariah ini adalah dari cara pengoperasian kegiatan usahanya. Nah, berdasarkan bagaimana sih kegiatan usahanya? Nah, jadi berdasarkan asuransi syariah ini berdasarkan prinsip prinsip-prinsip syariahnya, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Lalu ada fatwa-fatwa para MUI juga. Nah, selain pengertian asuransi syariah, ada juga tentang perbedaan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Pasti kalian penasaran dong, apa sih emang ada ya perbedaan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional? Nah, ada banget perbedaan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Nah, pada prinsipnya yang membedakan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional adalah asuransi syariah ini menghapuskan unsur ketidakpastian, yaitu goror, lalu ada maisir, riba juga. Nah, dalam kegiatan bisnisnya, sehingga peserta asuransi ini tertanggung merasa terbatasi dari praktik kezoliman yang merugikannya. Nah, sekarang udah tahu dong perbedaan antara asuransi konvensional dan asuransi syariah. Jadi itu ya yang membedakan. Jadi kalau misalkan asuransi syariah itu dia menghapuskan unsur ketidakpastian begitu. Lalu ada juga sumber hukum material asuransi syariah. Nah, sumber hukum material asuransi syariah adalah syariah Islam. Nah, sedangkan sumber syariah Islam adalah Al-Quran, Al-Hadis, Ijma, lalu ada fatwa MUI, terus ada qiyas, ada ikhtisan, dan ada tradisi atau urf gitu ya. Nah, Al-Quran dan Al-Hadis ini merupakan sumber utamanya hukum Islam. Nah, namun dalam menerapkan prinsip-prinsip maupun praktik dan operasional asuransi syariah begitu. Lalu ada timbul pertanyaan seperti ini. Bagaimana sih masyarakat dapat memahami nih konsep asuransi syariah? Nah, agar masyarakat dapat memahami konsep asuransi syariah ini, yaitu dengan secara wajar, yaitu perlu dilakukannya penyuluhan dari hasil penelitian yang telah dilakukan melalui publikasi
yang lebih luas begitu, lebih luas. Nah, penelitian ini bertujuan untuk apa? Untuk mengungkapkan secara jelas nih konsep dan profil asuransi syariah ini dengan pendekatan kasus pada PT asuransi begitu. Alasan pendirian asuransi syariah yaitu kegiatan bisnis asuransi kini makin berkembang, yang membawa konsekuensi berkembang pula hukum bisnis asuransi. Salah satu kegiatan bisnis asuransi yang muncul dalam masyarakat adalah bisnis asuransi syariah. Dalam undang-undang yang mengatur tentang bisnis perasuransian, belum diatur tentang asuransi syariah. Namun, dalam praktik perasuransian ternyata bisnis asuransi syariah sudah banyak dikenal oleh masyarakat. Teman-teman, mungkin hanya itu saja yang bisa saya paparkan perihal asuransi syariah. Semoga bermanfaat dan nanti next saya akan membuat video lagi tentang mata kuliah. Semoga ini sangat bermanfaat banget buat kalian, buat aku juga. Nah, mungkin ya sekian. Semoga ya tugas ini juga menambah nilai saya